warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mbah Sumber, reporter ngeras-ngerus kameramen bayaran saiklase yang insya Allah tetap istiqomah. Saat ini saya berada di satu tempat di permukiman padat penduduk. Kali ini saya tidak ingin bercerita tentang sungai, saya tidak ingin bercerita tentang tanaman, tentang konservasi dan sesuatu yang menyangkut dengan alam. Tapi saat ini saya ingin belajar, mengajak panjenengan semua yang ada di rumah belajar tentang cinta. Cinta tentunya satu kata yang panjenengan semua yang ada di rumah cukup paham dan lebih paham dari saya. Bicara tentang cinta, maka kita harus mencintai alam. Bicara alam, ada hutan, sungai, sumber mata air dan lain sebagainya, yang itu sudah terlalu banyak yang mencintai dan sudah terlalu banyak yang peduli dengan alam. Tergantung dengan kemampuan dan seberapa besar usaha yang dilakukan teman-teman komunitas, dan itu kita hargai. Kemudian yang kedua, mencintai sejarah. Banyak pecinta-pecinta sejarah yang sampai hari ini kemudian menjaga sejarah, menggali sejarah dan seterusnya. Yang ketiga, kemudian kita bicara tentang cinta terhadap hewan. Salah satunya adalah hewan piaraan. Kita coba menggambarkan bagaimana kadangkala seekor kucing itu lebih terperhatikan, lebih terpenuhi kebutuhannya daripada manusia. Kucing ketika dipelihara orang yang mampu, maka ketika sakit dia ke dokter. Ketika dia makan makanan yang mahal-mahal. Tapi yang selanjutnya ketika kita bicara cinta terhadap sesama, seringkali kita abai. Makanan yang dimakan saudara-saudara kita kadangkala jauh lebih murah dari makanan yang dimakan oleh kucing-kucing kita. Kesehatan saudara-saudara kita di beberapa tempat seringkali lebih tidak terperhatikan daripada kucing-kucing yang hidup di rumah-rumah yang bagus. Ketika sakit, kucing itu dibawa ke rumah sakit. Hari ini kita mencoba, mari belajar bersama, kita menggugat tentang cinta. Nanti bicara cinta ini sesuatu yang bisa dibicarakan, sesuatu yang bisa diperdebatkan. Tergantung bagaimana kita, panjenengan semua yang ada di rumah, memaknai cinta itu. Kemudian ada satu hal yang lebih membuat saya dan teman-teman miris, yaitu fenomena sosial. Betapa kita hiruk pikuk, betapa kita ribut ketika ada alam yang terkelola kurang baik, ketika ada kucing yang ditelantarkan. Tapi seringkali kita diam seribu bahasa ketika ada manusia-manusia yang terabaikan dan tidak diperlakukan sebagaimana harkat kemanusiaannya. Bicara manusia tentunya tidak lepas dari kebutuhan sandang, pangan, papan. Nanti kita coba akan cerita. Tidak semua manusia seberuntung Anda yang berada di rumah. Jadi mohon nanti kita coba, kita rasakan, kita lihat fenomena-fenomena ini sehingga kita mampu berbuat dan bergerak secara pribadi ataupun secara komunitas. Berkaitan dengan sandang, saya pikir hampir semua kita sudah memakai pakaian, terlepas ukuran kelayakannya yang berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya masalah pangan. Setidaknya ketika kita butuh makan, maka orang lain pun sama. Ketika kita iba melihat orang tua kita tidak makan ataupun makanan yang dimakan kurang sesuai bagi ukuran kita, tentunya kita juga orang lain pun sama. Ketika Anda punya orang tua, panjenengan punya orang tua, orang lain pun sama. Ketika Anda punya anak, orang lain pun punya anak, sama. Coba kita pikirkan. Coba kita mulai angen-angen bagaimana sekiranya kita bisa memanusiakan sesama sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan dan semesta. Nah, kemudian saya juga mau cerita di tempat ini. Nanti akan saya sebutkan tempat ini di mana. Di
di sini ada 10 orang lansia yang perlu kita perhatikan secara sandang, pangan, dan papan. Mereka punya hak yang sama seperti orang tua Anda. Terus kemudian selain 10 orang lansia, di tempat ini juga ada 10 orang anak yang memiliki hak yang sama dengan anak-anak panjenengan yang ada di rumah berkaitan dengan sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Nah, perlu kita sampaikan di tempat ini sebetulnya perlu satu tempat tinggal yang relatif layak. Nanti monggo kita pikirkan bersama. Kemudian di tempat ini hidup lansia-lansia dan anak-anak yang mereka butuh susu. Jadi di tempat ini ada program minum susu. Nah, panjenengan bisa berpartisipasi jika memang menghendaki. Kemudian juga kita butuh perbaikan tempat tinggal yang tadi kita sebutkan. Kemudian kita juga berangan-angan ingin membuat satu rumah pangan sehingga kebutuhan pangan di tempat ini tercukupi, dan pada akhirnya kita bisa membantu tempat-tempat yang lain sehingga sama. Kemudian di tempat ini juga butuh satu tambahan kamar mandi yang ramah terhadap lansia. Kita jangan lupa, ketika kita menjadi lansia, siapapun kita, itu nanti akan terjadi kalau kita diberikan umur yang panjang, tenaganya berkurang, mungkin kesehatannya juga berkurang. Jadi butuh satu kamar mandi yang memang ramah untuk lansia. Ada handrail untuk pegangan sehingga aman, dan beliau bisa melakukan kegiatan di dalam kamar mandi secara mandiri dan tidak berbahaya. Oke, sementara itu dulu. Silahkan panjenengan yang ada di rumah mulai berangan-angan, mulai memikirkan. Nanti akan kita coba bagi bagaimana kehidupan di tempat ini. Nah, kalau panjenengan yang ada di rumah ingin berpartisipasi, nanti bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini, bisa via telepon ataupun WhatsApp. Oke, terima kasih masih bersama saya Mbah Sumber, reporter ngeras-ngerus kameramen bayaran saiklase. Insya Allah istiqomah. Mari kita pertanyakan harkat kemanusiaan kita untuk memanusiakan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, siang ini saya masih berada di satu tempat yang saya janjikan tadi untuk kita lakukan review. Melihat dari plakatnya, ini adalah Rumah Lansia Kus Nugroho, Posko Gus Durian Mojokerto 87 Pare. Oke, selanjutnya kita akan sedikit bincang dan review apa yang ada di tempat ini. Kita jumpa dengan Bang Anto. Assalamualaikum, sugeng siang Bang Anto. Mungkin ada yang perlu dijelaskan, kita review biar teman-teman yang ada di rumah tahu kira-kira ini apa atau ceritanya bagaimana. Monggo. Maaf tadi sudah jelas. Awal mula itu kami bergerak di sosial media 2008, jadi di mana di anak-anak. Terus kita pindah di sini 2014 di Pasar Pujasera, Pasar Loak. Terus di mana 2016 kita merawat salah satu orang lansia, dan sampai sekarang bertambah. Yang rata-rata mereka tanpa ada keluarga dan identitas diri. Ada yang pernah dari Jakarta, barusan meninggal, dan sekitar sudah 12 lansia yang meninggal di sini, dan saat ini ada sekitar 10 orang. Oke, berarti begitu pentingnya tempat ini. Mungkin teman-teman perlu tahu bahwa di tempat ini memang betul-betul ada penghuninya. Mungkin bisa dijelaskan dari satu petak ke petak ini ukurannya berapa, terus dihuni oleh siapa, mungkin begitu, nama saja enggak apa-apa. Oh iya, per petak yang di sini ini dibangun oleh beberapa kawan dan teman-teman. Ini 2 meter, di sini dari panggilannya Mbah Malang, cewek, usia sekitar 85 tahun, dan di sini Mbah Dar
pasangan suami istri dari Tulungagung, tetapi istrinya agak ada keterbelakangan mental, dan Pak Bahdar itu seorang pemulung, dan yang satunya Mbah Gundul, beliau tanpa keluarga juga, yang satunya Mbah Pung panggilannya yang berasal dari Magetan. Oke, yang jelas 4 ruang ini sudah ada penghuninya, ya. Memang ada penghuninya. Yang sebelah sini ada 1 orang, kemudian sebelahnya ada 1 orang, sebelahnya lagi ada sepasang suami istri, mbah-mbah begitu, yang sebelah ujungnya juga. Terus kemudian berkaitan dengan kamar mandi, Bang. Mohon saya ditunjukkan kira-kira bagaimana, sudah layakkah atau perlu kita lebih perhatikan? Ya, kamar mandi untuk 10 orang dan 10 anak-anak juga kadang itu untuk saudara-saudara kita di Pasar Loak kan juga kadang mandi, dan MCK-nya buang hajat itu kan kadang di sini, jadi kadang antri. Dan kami membuat saat ini 2, yang 1 untuk memang khusus keluarga dan anak-anak, 1 memang untuk umum. Oke, mungkin kita bisa sedikit lihat dari sebelah luar, mungkin kamar mandinya seperti apa yang ada. Monggo saya ikuti. Satu untuk sekitar 30-an orang. Ini ada 1 buah kamar mandi, kurang lebih ukurannya ya 1,5 kali 1,5. Ini dimanfaatkan kurang lebih 30 orang. Nah, jadi perlu ada tambahan 1 kamar mandi berada di sebelah sini. Terus kemudian kita sedikit geser. Nah, di sini ada tempat yang biasa digunakan untuk ibadah. Bagi yang muslim ini bisa sholat di sini. Seperti apa kondisinya ya kita lihat. Ini ukuran prediksi saya ada 1,5 dikalikan dengan 2,5 ataupun 3 meter ini mungkin. Nah, sudah cukup lumayan, tapi alangkah lebih baiknya kalau bisa lebih ditingkatkan. Oke, nanti kita coba lihat yang ada beberapa bilik yang perlu kita perhatikan. Oke, nanti kita lanjutkan. Nah, ini masih dengan Bang Anto, kita coba review bilik-bilik kamar-kamar yang perlu kita benahi bersama, kita pikirkan bersama. Seperti ini gambarannya, ya nanti biarkan Bang Anto sendiri yang bercerita tentang tempat ini. Mbah, Bangunan ini sudah dimulai di saat 2016 sebelah sini, dan yang satunya di sana dipindah, itu yang berapa orang sudah meninggal, dan saat ini ya kalau yang di atas untuk cowok-cowok, anak-anak cowok atau tamu, ya inilah keadaan tempat-tempat yang ada di sebelah sisi timur dari Sanggar. Di sana ada mbah yang dari Jombang, itu sini ada 2, Mbah Jum dan istrinya sama ibunya sama cicitnya. Yang di sini adalah mbah yang dari Kediri Kota yang ngeprok. oke, jadi begini kawan, ada 1 bilik yang digunakan juga untuk lansia. Ini posisinya ngeprok, ya. Mungkin ngeprok bisa dicari di kamus artinya apa. Nah, itu mbahnya yang ada di sebelah depan sini. Dan saya pikir ini juga perlu diperhatikan, kira-kira biliknya harus kita bagaimanakan. Mungkin bisa saya ambil gambar dari jauh, Bang, ya? Nah, ini adalah salah satu bilik
bilik pertama, kemudian di sampingnya tadi tempatnya Bang Antok berdiri tadi. Nah, rencananya di tempat ini nanti akan coba kita perbaiki secara bersama-sama. Barangkali panjenengan bisa berpartisipasi, monggo dipersilahkan. Nanti ada kontak person yang bisa dihubungi. Rencananya nanti di sebelah sini ini akan kita jadikan sekitar 5 bilik dengan posisi 7 nggih. Yang sebelah sini ada sebelah depan saya ini ada 5, kemudian nanti di sebelah yang samping sana itu ada 2 berjajar. Terus kemudian yang kelihatan dari sini ini adalah semacam apa nggih? Tempat makan nggih. Tempat makan di mana teman-teman yang ada di sini makan bersama. Di situ tempatnya juga digunakan sebagai warung saawei. Artinya siapapun boleh ke sini, kemudian silahkan membayar seikhlasnya. Punya 1 juta juga boleh. Oke, mungkin itu dulu Durul yang bisa kita informasikan kepada panjenengan. Semoga kita semakin bisa lebih memanusiakan diri kita dan sesama kita. Dan konsep di sini itu, Mbak Sumber, konsepnya itu memberi dan menerima adalah sama. Jadi teman-teman saudara-saudara kita lansia yang produktif itu biasanya juga merawat orang tua yang sudah ngeprok, juga teman-teman muda juga. Jadi di mana kita saling support sebagai keluarga. Jadi memberi dan menerima adalah sama. Sebagai keluarga tidak ada yang rasa runut ataupun apa, tetapi ya inilah keluarga besar. Jadi kita konsepnya yaitu rukun, hidup bareng dengan kesederhanaan dan cara masing-masing. Pokoknya seneng. Oke, terima kasih. Ini satu pelajaran yang cukup berharga bagi saya pribadi dan semoga menjadi pelajaran juga bagi teman-teman yang ada di rumah, sehingga kita bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi terhadap sesama kita. Oke, terima kasih. Masih bersama saya Mbah Sumber, reporter ngiras-ngirus kameramen bayaran saya ikhlas, insya Allah istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.